Untuk pelajaran hari ini kita membahas zakat mal lagi ya. Ini untuk penekanan atau pemantapan materi, karena zakat mal itu banyak materinya seperti menghitung zakat emas, zakat penghasilan, zakat pertanian. Jadi itu nanti di ujian juga akan keluar. Jadi harus dilatih atau banyak latihan soal atau banyak latihan banyak membaca biar nanti bisa terbiasa. Selain itu ada khususnya juga. Jadi untuk pertama itu zakat mal. Nanti kita akan membahas beberapa materi mengenai zakat mal. Yang pertama pengertian dari zakat mal sendiri. Yang kedua nanti ada tujuan, terus ada cara-cara menghitung zakat, ada syarat wajib zakat mal, dan juga ada hikmah dari berzakat. Zakat mal ini berasal dari bahasa Arab, yaitu mal, jamaknya amwal, artinya itu harta. Berarti zakat mal ini zakat yang dikeluarkan berupa harta yang dimiliki baik seseorang ataupun lembaga. Jadi misal ada perusahaan itu memiliki harta atau aset yang banyak, maka itu juga wajib untuk dizakatkan. Jadi sebuah perusahaan yang apabila memiliki harta itu wajib mengeluarkan zakat mal. Kalau ulama-ulama itu mendefinisikan zakat mal sebagai zakat harta apabila harta tersebut telah mencapai dua hal. Ada syarat harta dalam zakat mal, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu nisab. Nisab ini artinya apabila harta telah mencapai jumlah tertentu. Misal kalau emas 94 gram. Jadi dalam 1 tahun apabila ada orang memiliki emas sebanyak 94 gram, itu wajib mengeluarkan zakat. Apabila kalau lebih dari 94 gram juga wajib mengeluarkan zakat. Bagaimana kalau misal ada orang cuma punya 50 gram emas dalam 1 tahun, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Yang kedua, ada haul, syarat harta yang wajib dizakatkan. Haul ini artinya yaitu telah mencapai waktu 1 tahun. Jadi minimal harta yang dimiliki itu harus 1 tahun. Tapi untuk haul ini ada sedikit berbeda untuk zakat pertanian. Kalau zakat pertanian, haulnya itu setiap kali panen. Jadi tidak menunggu 1 tahun, tapi kalau setiap panen itu mendapatkan hasil yang telah mencapai nisab, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Selanjutnya tujuan. Apa sih tujuan adanya zakat mal ini? Secara tidak langsung zakat mal ini kan berupa harta, bisa berupa uang, berupa penghasilan itu, bisa berupa pertanian atau padi, beras. Itu akan membantu perekonomian umat Islam. Setidaknya itu membantu saudara-saudara kita yang mohon maaf mungkin kurang mampu dalam materi, sehingga dengan zakat, dengan pemberian zakat dari lembaga zakat akan sedikit membantu kebutuhan hidupnya untuk sehari-hari. Selanjutnya untuk dalil kewajiban zakat mal. Ini diambil dari surat Az-Zariyat ayat 19 yang bunyinya a'udzu
billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Dalam artinya disebutkan bahwa dalam harta yang kalian miliki atau kelebihan harta yang kalian miliki itu terdapat hak bagi orang-orang miskin, baik yang meminta ataupun yang tidak meminta. Maksudnya yang meminta apa ya? Seperti orang lain meminta-minta kepada kita. Jadi dalam harta kita itu ada hak untuk mereka kita berikan sebanyak 2,5%. Lalu ada orang yang tidak meminta, juga ada haknya. Jadi ada, meskipun orang miskin tapi tidak meminta, tapi kita itu juga ada hak untuk mereka sebanyak 2,5%. Dan kemudian mengenai syarat wajib. Maksud dari syarat wajib ini adalah syarat wajib mengapa seseorang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Yang pertama, tentunya orang tersebut beragama Islam. Nah, karena kalau bukan orang Islam atau non-Muslim, maka dia tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Apalagi orang Islam yang terdapat kelebihan materi, maka dia lebih diwajibkan untuk mengeluarkan zakat daripada menerima zakat. Yang kedua, balik atau sudah mencapai satu tahun. Untuk balik ini, jadi orang tersebut untuk laki-laki baliknya itu apabila telah mimpi basah, mohon maaf, atau mengeluarkan sperma. Kalau untuk perempuan maka telah mengalami haid, maka itu juga telah mencapai masa balik. Bagaimana kalau masih umur 5 tahun tapi dia sudah kaya, apakah dia juga wajib mengeluarkan zakat? Maka belum, karena umur 5 tahun itu masih terlalu kecil atau hitungannya masih belum balik, masih anak-anak, maka dia juga tidak wajib mengeluarkan zakat karena masih kecil. Hartanya juga bukan harta dia, pastinya itu juga harta orang tuanya. Yang ketiga ada berakal. Berakal ini artinya orang tersebut wajib mengeluarkan zakat apabila ia tidak gila. Kalau orang gila kan tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau orang yang berakal masih sehat, masih waras, baik jiwanya ataupun sehat atau sehat jiwanya atau sehat badannya, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Untuk yang keempat yaitu merdeka. Jadi tadi ada Islam, ada balik, yang ketiga ada berakal, yang keempat ada merdeka. Merdeka ini artinya bukan budak, tapi untuk sekarang kan sudah tidak ada perbudakan lagi, semua jadi orang yang merdeka, tidak ada yang memiliki tuan. Adapun kalau misal mohon maaf membantu rumah tangga orang lain, atau itu kan bukan perbudakan. Kalau perbudakan kan itu sudah membantu nggak dibayar dan semuanya itu milik tuannya. Jadi mengapa orang yang merdeka ini wajib dizakatkan? Karena kalau orang merdeka itu harta yang dimiliki itu pasti milik dirinya sendiri, bukan milik tuannya. Karena kan sudah merdeka jadi sebagai milik tuan. Kalau budak kenapa tidak diwajibkan untuk berzakat? Karena budak itu semua yang dimiliki, misalnya budak itu dikasih uang sama seseorang, maka uang itu akan menjadi milik tuannya. Jadi bukan milik sendiri. Nah itu kalau budak itu seperti itu. Harta yang dimiliki baik itu dari pemberian ataupun dari mana, itu pasti akan jadi milik tuannya. Karena tuannya itu berkuasa penuh atas budak tersebut. Dan terus bagaimana kalau agar harta budak tersebut tidak menjadi milik tuannya? Ya caranya memerdekakan diri atau memerdekakan orang. Jadi dulu itu waktu zaman-zamannya awal Rasulullah itu kan masih banyak perbudakan. Contohnya Bilal bin Rabah itu kan awalnya jadi budak, kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar. Nah itu seperti itu. Pun untuk menebus budak pada zaman dahulu itu hitungannya juga sangat mahal, karena itu hitungannya juga menebus kehidupan orang lain.
Selanjutnya mengenai syarat wajib itu ada mencapai nisab. Mencapai nisab. Nah, mencapai nisab ini kan sudah dijelaskan tadi. Mencapai nisab ini maksudnya harta yang dimiliki dalam 1 tahun itu sudah mencapai atasnya. Kalau emas 94 gram, kalau pertanian itu 750 kg beras. Jadi apabila pertanian ada orang bertani, terus waktu panen misal dia dapat 2 ton gabah. Nah, kalau itu sudah melebihi dari nisab tersebut, karena nisabnya 750 kg beras untuk padi atau 1350 kg untuk gabah atau sekitar 1,5 ton. Yang kedua itu adalah mencapai haul. Haul nanti kan sudah dijelaskan kalau haul ini tadi kan 1 tahun. Misal sekarang tanggal 13 September punya 94 gram pas. Terus nanti setahun lagi tanggal 13 September punya masih tetap 94 gram emas atau bahkan emasnya itu bertambah. Maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat mengeluarkan zakat sebanyak yang telah ditentukan, sebanyak 2,5% untuk emas. Jadi emas yang telah dimiliki 1 tahun itu yang nilainya 94 gram ataupun melebihi, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketujuh yaitu ada kelebihan dari kebutuhan pokok. Jadi orang-orang yang wajib melaksanakan zakat itu yaitu orang yang memiliki kelebihan dalam kebutuhan pokoknya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya ia sudah cukup atau bahkan melebihi, maka ia wajib mengeluarkan zakat mal, baik dari penghasilan maupun dari yang lain. Contohnya ada seorang yang misal presiden gajinya 50 juta, ya masa sehari presiden itu akan menghabiskan uang sebanyak 1 juta kan juga nggak mungkin. Artinya presiden yang 50 juta itu kan untuk kelebihan, untuk kebutuhan pokoknya sehari-hari kan sudah pasti terpenuhi. Mungkin sehari habis 500 ribu kan, itu sisanya masih banyak untuk 1 bulan. Atau sebagaimana seperti itu. Maka presiden juga wajib mengeluarkan zakat mal, karena gajinya itu sudah melebihi untuk kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada macam-macam harta yang wajib dizakati. Kenapa emas dan perak ini juga menjadi hal yang atau harta yang digunakan? Karena pada dulu masa Rasulullah SAW itu kan ada mata uang namanya dinar sama dirham. Nah itu pembuatannya atau bahannya itu dari emas dan juga perak. Selain itu ulama juga mengatakan mengapa emas juga wajib dizakati, karena itu merupakan harta yang bergerak. Maksudnya bagaimana harta yang bergerak itu? Emas itu nilainya setiap tahun itu bertambah, tidak akan berkurang. Apalagi kalau emasnya emas bumi, itu tidak akan berkurang nilainya, maka atau harganya itu tidak berkurang, malah lebih sering bertambah. Setiap tahun itu bertambah, maka wajib untuk dizakati. Untuk misalnya emas ini yaitu 94 gram, kalau perak 624 gram. Jadi apabila ada orang punya emas 94 gram dalam waktu 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Ataupun bahkan punyanya perak sebanyak 700 gram atau pas 624 gram dalam 1 tahun, maka juga wajib mengeluarkan zakat. Zakatnya sebanyak berapa? 2,5%. Jadi dari yang dipunyai nanti dikali
menjadi 2,5%. Yang kedua ada zakat perdagangan. Zakat perdagangan ini nisabnya ikut ke emas. Jadi zakat perdagangan ini di dalamnya ada zakat penghasilan, zakat benda-benda yang perdagangan atau aset perdagangan. Itu nanti nisabnya ikut emas sebanyak 94 gram. Untuk kadarnya juga 2,5%. Yang selanjutnya ada yang keempat. Selanjutnya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian ini nisabnya, hasil pertanian ini meliputi banyak ya, ada sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, dan yang lain-lain atau rumput-rumputan juga ada. Nisabnya berapa? Khusus untuk semua yang ada seperti buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian itu banyak 750 gram. Kalau khusus untuk padi itu ada 2. Jadi ada 1.350 kg apabila hasilnya gabah yang belum diolah menjadi beras itu kan ada gabah. Ada yang kedua apabila diolah menjadi beras maka nisabnya 750 kg. Lalu kadar zakatnya yang dikeluarkan berapa? Ada 2 untuk pertanian. Ada 5%, ada 10%. Untuk yang 5% ini kadar zakat untuk pertanian yang membutuhkan biaya perairan, contohnya irigasi. Kan itu airnya juga membayar PDAM, kan itu juga membutuhkan biaya untuk air. Maka zakat yang dikeluarkan itu sebanyak 5% dari hasil panen. Lalu untuk yang 10% itu untuk pertanian atau perkebunan yang pengairannya itu tidak membayar. Contohnya kalau terus nggak usah bayar air tapi nunggu aja hujan, kan itu juga tidak membayar, hitungannya gratis kan kalau hujan. Maka zakatnya itu lebih besar sebanyak 10%. Contohnya itu tanda hujan atau yang lainnya. Kalau irigasi atau membangkang selang itu masih membayar sebanyak 5%. Maka ini kan dibagi menjadi 2 gini. Maka yang tidak membayar itu sudah tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya juga harus lebih besar. Maka yang dikeluarkan juga lebih besar. Mengapa yang membutuhkan biaya ini cuma sedikit ya? Karena nanti ada biaya-biaya lain yang akan dibutuhkan untuk pertaniannya. Jadi zakatnya cuma 5%. Lalu yang selanjutnya ada binatang ternak, peternakan. Ini kalau binatang ternak banyak ya, ada unta, ada sapi, ada kambing. Dan itu di buku juga ada, kalau sekian unta itu zakatnya berapa, kalau sekian kambing itu zakatnya berapa. Yang selanjutnya yaitu barang tambang. Barang tambang ini kan banyak ya, juga ada batu bara, minyak bumi, atau yang lainnya seperti nikel. Bahkan emas juga bisa ikut dari barang tambang Pagrawu. Untuk zakatnya berapa? 2,5%. Kebanyakan dari sini itu 2,5%. Lalu nisabnya kebanyakan juga mengikuti emas, yaitu 94 gram. Seperti barang tambang juga barang temuan. Emas dan perak, perdagangan itu 94 gram, ikut emas juga. Jadi kebanyakan di sini itu ikut emas dan ikut perak. Zakatnya sebanyak 2,5%. Ini selanjutnya bisa yang
dicatat nggak? Dicatat. Dicatat nggak? Kalau nggak jangan. Ini agak sudah emas. Zakat penghasilan. Itu zakat penghasilan.
soal mengenai zakat emas. Contoh. Jika harga emas saat ini adalah 800.000 per gram. Harga emas 800.000 per gram. Kemudian nisabnya dalam 1 tahun, hitungnya 1 tahun mengikuti tahun, jadi tidak per bulan, jadi hitungnya itu per tahun. Misalkan nisabnya emas 94 gram, jadi 94 gram itu dalam 1 tahun. Jadi dikalikan berapa? 800.000 dikali 94 gram. Hasilnya 200. Lalu ada Pak Adi. Pak Adi ini punya gaji sebanyak 10 juta per bulan. Nah, kalau 1 tahun berarti dikali 12 bulan. Jadi dalam 1 tahun Pak Adi menghasilkan gaji sebanyak 10 kali 12. Berapa? 120 juta per tahun. Kalau dilihat dari gaji Pak Adi selama 1 tahun kan sebanyak 120 juta. 120 juta ini kan sudah melebihi nisabnya, yaitu 75.200.000. Jadi Pak Adi wajib mengeluarkan zakat gajinya karena sudah melebihi nisabnya dalam 1 tahun emas, yaitu 75.200.000 karena gajinya 120 juta per tahun. Lalu bagaimana zakatnya? Jadi Pak Adi itu bisa mengeluarkan zakat dengan 2 cara, yaitu per tahun ataupun per bulan. Tapi kalau enaknya itu zakat itu per bulan ya, karena dia tidak lupa. Jadi kalau per tahun itu nanti langsung banyak. Kalau per bulan enaknya kan cuma 2,5%-nya dari gajinya. Jadi zakat yang dikeluarkan itu, kalau menurut rumusnya tadi 2,5% kali gaji per bulan sebanyak 10 juta. Berapa 2,5% kali 10 juta? Coba dihitung. Makanya gini ya, 10 juta itu sama dengan 100%. Kalau 1 juta apa kayak tadi? 10 juta, 100 dibagi 1 juta. Berapa 100 kali 10 berarti 10%. Ini gampangnya. Kalau 100.000 berarti 1%. Nah ini 2,5%-nya berapa?
tambah aja 100.000 tambah 100.000, terus separuhnya 100.000. Kalau 2,5% berarti 2,5% berarti 250 hasil zakat. Jadi per bulan Pak Adi harus mengeluarkan zakat sebanyak 250.000. Atau kalau misal bayarnya nggak mau per bulan, hanya 1 tahun atau per tahun. Jadi kali aja 250.000 dikali 12. Jadi nanti lebih banyak yang dibayar. Ini per bulan. Kalau per tahun berapa? 250.000 kali 12. Per tahunnya dari berapa Pak Adil sebenarnya? Kalau misal rutin membayar zakat per tahun